Apa kata dalam? Dalamnya Allah, kita wayangnya. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud, ya sujud. Kita sebagai wayang, sedangkan Allah sebagai dalamnya. Allah sebagai dalamnya, kita sebagai wayangnya. Seharusnya wayang itu mengikuti apa kata si dalam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadirin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in wa lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat jaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'a qawli wa fi'li wa niyati bihi asdawi min kulli da'in wa nuruhu dalilul qalbi 'inda jahli
وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام الأئمة بهم يغفر الغفار ربي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Ar-Ra'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu milik Allah, haknya Allah, da'watul haq, doa-doa yang benar. Jadi menjadi haknya Allah untuk menerima doa yang benar, yang hak. Mustahil Allah menerima doa yang tidak hak. Jadi Allah itu menerima doa yang hak, yang benar. Walladzina yad'una, walladzina, dan orang-orang yang yad'una, berdoa mereka kepada siapa? Min dunihi, dari selain Allah. Bermohon mereka, berdoa mereka kepada selain Allah, kepada berhala-berhala, kepada kuburan-kuburan, kepada tempat-tempat yang angker, kepada tauhid-tauhid. La yastajibuna lahum bisai'in. Sadarlah bahwa tidak akan mengistijabah mereka itu lahum, terhadap doa kalian, bisai'in, sedikit pun. Jadi kalau kita berdoa hanya harus wajib kepada Allah saja. Kita menyembah hanya wajib kepada Allah saja. Jangan ada di dalam keyakinan kita ada kekuatan yang menandingi Allah. Jangan sampai ada kesyirikan di dalam hati kita. Kita hanya berdoa kepada Allah. Itulah dakwatul haq.
Itulah doa yang benar yang kita mohonkan hanya kepada Allah. Misalkan ada orang yang berdoa kepada selain Allah, mempunyai keyakinan selain Allah, memohon kepada pohon-pohon yang besar, yang angker, pohon ringin, bermohon kepada kuburan-kuburan mencari togel, yakinlah la yastajibuna lahum, mereka itu tidak akan mengistijabah lahum terhadap doa-doa kalian bisai'in sedikit pun. Kalau itu tetap mereka lakukan, illa kabasitin kaffaihi, illa kabasiti kaffaihi, kecuali diibaratkan oleh Allah itu kabasiti, sebagaimana seperti semisal membuka kaffaihi, kedua tangan jari jemari tangannya, ilal ma'i terhadap air. Tujuannya apa? Liyabluga fahu, tujuannya agar disampaikannya fahu air itu, fahu ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, dan kenyataan yang terjadi, wa ma huwa, dan tidaklah huwa air itu bibalighi sampai ke mulutnya. Jadi orang yang bermohon kepada selain Allah itu bagaikan dia itu bermohon seperti diibaratkan tangannya itu mau ngambil air untuk meminum, ambil air untuk diminum, namun jari jemarinya terbuka, kabasiti kaffaihi, terbuka kayak gini jari jemarinya, terus ngambil air, niatnya untuk diminum, kenyataannya tidak sampai airnya ke mulutnya, tidak sampai diminum airnya, karena air yang diambil oleh jari jemari yang terbuka tidak akan bisa ditampung kecuali dirapatkan jari jemari. Wa ma du'aul kafirina, dan tidaklah du'aul kafirina, doanya orang-orang kafir itu, illa fi dolalin, kecuali mereka dalam kesesatan. Jadi kalau ada orang, siapapun itu, termasuk orang Islam sekalipun, kalau dia berdoa kepada selain Allah, bermohon kepada selain Allah, bermohon kepada pohon ringin, bermohon kepada tempat-tempat yang angker, bermohon kepada kuburan-kuburan, ingatlah bahwa mereka oleh Allah disetarakan dengan orang-orang yang kafir. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolalin, dan tidaklah berdoa mereka itu, orang-orang kafir itu, illa fi dolal, kecuali dalam kesesatan, salah alamat, bermohonnya salah alamat, tujuannya salah alamat. Yang seharusnya tujuannya kepada Allah itu yang dinamakan dakwatul haq, ternyata ini ditujukan kepada selain Allah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dolal, kecuali dalam keadaan tersesat doanya. Jadi kalau kita berdoa hanya kepada Allah, kalau kita curhat hanya kepada Allah, jangan curhat sembarangan ya. Curhat sembarangan kepada orang, apalagi urusan rumah tangga ya. Jangan sampai kita menceritakan keburukan, kejelekan dalam rumah tangga kita sendiri. Sang suami menceritakan kejelekan istri, itu
tidak boleh sang istri menceritakan kejelekan suami, itu pun tidak boleh sang orang tua menceritakan kejelekan anak-anaknya, itu juga tidak boleh, apalagi anak-anaknya menceritakan keburukan kejelekan orang tuanya, itu pun tidak boleh ya. Kalau memang dalam keluarga itu ada keburukan, ada kejelekan, baik pribadi maupun keseluruhan, yang disadarkan oleh Allah, ya bermohon hanya kepada Allah. Boleh curhat, tapi yang ditunjuk oleh Allah siapa? Para ulama, orang yang ahli zikir kepada Allah. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita memang tidak tahu jalan keluarnya, kita diperbolehkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahli zikir, ahli nyambung kepada Allah. Siapa itu? Para ulama, para kiai. Curhatlah kepada mereka, jangan sembarangan curhat. Kalau sembarangan curhat tentang keburukan dalam keluarga, sama halnya kita membuka aib keluarga kita sendiri. Itu enggak boleh ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'aw wa karhaw wa dilaluhum bil ghuduwi wal asal. Ini namanya ayat sajadah. Jadi harus sajad, harus sujud. Kita tahu cara sujudnya. Kalau kita ketemu sama ayat sajadah itu langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud. Assalamualaikum. Ya, kalau kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah, termasuk di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib, itu langsung sujud ya. Itu sujud di luar sholat. Kalau di dalam sholat nggak usah ruku dulu, langsung sujud. Jadi kalau ada ayat-ayat sajadah, kalau kalian besok dimampukan oleh Allah bisa umroh maupun haji, amin. Bisa umroh maupun haji, amin. Nanti pas imamnya nyampe surat Al-Alaq, pasti di sana itu pasti akan dari selesai membaca surat tidak ruku tapi langsung sujud. Habis sujud langsung berdirilah lagi melanjutkan ruku. Habis itu ya, berdiri lagi dulu baru ruku ya. Bacanya tahu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Itu bacaannya tatkala kita sujud tilawah, sujud sajadah ya. Ayatnya namanya ayat sajadah ya. Baca apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Gimana? Khalaqahu lupa. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Baca itu. Kalau enggak apa? Baca biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana
Kalau dalam keadaan sholat, kalau di luar sholat ya seperti tadi, takbir, habis takbir langsung sujud, tak boleh ruku, langsung sujud, baca sajdah wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'uhu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Habis itu langsung salam, duduk langsung salam ya. Dihafalkan pasti, kalau di Ramadan pasti akan ketemu ayat-ayat sajadahnya. Walillahi, dan milik Allah, yasjudu, milik Allah semua, yasjudu, tunduk, bersujud, man fis samawati wal ard, siapapun yang ada di langit-langit dan siapapun yang ada di bumi, wajib tunduk sujud kepada Allah, tau'an, atas kemauannya sendiri, wa karhan, atau terpaksa, wa dilaluhum bil ghuduwi wal asal, dan termasuk bayang-bayangan mereka juga sujud kepada Allah bil ghuduwi, di waktu pagi, wal asal, dan di waktu petang atau sore ya. Jadi milik Allah, sujud, ketaatan, kepatuhan kita, lambang dari sujud. Di mana tempat sujud? Di seluruh bumi. Al-ardu kullaha masjidun, seluruh permukaan bumi adalah masjid, tempat untuk kita bersujud kepada Allah. Illal maqburah, kecuali kuburan. Illal maqburata wal hammamah, kecuali dua, kuburan dan kamar mandi, hammam. Gak boleh kita sujudnya, sujud di WC gak bolehnya, sujud di kuburan, di atas kuburan gak bolehnya. Jadi milik Allah semua sujud itu, semua kepatuhan, semua ketaatan, semua pengabdian itu milik Allah. Tidak ada selain Allah. La ilaha illallah, la ma'budah illallah, la mahbubah illallah. Tidak ada selain Allah, milik Allah semua. Kecintaan milik Allah, pengabdian milik Allah, sujud semuanya milik Allah, ketaatan hanya kepada Allah, tidak ada yang lainnya. Siapapun yang ada di langit, termasuk para malaikat wal ardi, yang ada di bumi, manusia seluruhnya, tau'an, secara sadar diri, wa karhan, terpaksa, wajib tunduk dan patuh kepada Allah. Namun kebanyakan kita sebagai umat Islam harus dipaksa kadang untuk sujud kepada Allah. Dipaksa dengan apa? Kadang diberi permasalahan oleh Allah baru mau sujud. Kalau tidak diberi permasalahan oleh Allah, gak ada sujud-sujudnya kepada Allah, gak ada nangis-nangisnya kepada Allah. Bahkan sebaliknya, congkak, sombong, angkuh. Itu kenyataannya. Padahal kita sujud kepada Allah itu harus dengan keikhlasan, kecintaan, mengharap ridho dari Allah, tau'an. Harus dengan sadar diri ya, dengan rela hati, dengan cinta, untuk mengharap ridho dari Allah. Kita mengabdi hanya kepada Allah. Wa karhan, namun kebanyakan kita itu terpaksa sujudnya. Dipaksa karena ada masalah, dipaksa karena sudah mengalami kecelakaan, kecederaan, kakinya putul, baru mau sujud kepada Allah.
baru nangis-nangis kepada Allah. Kita sebetulnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, sujud kepada Allah ini adalah kecintaan, kesyukuran atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai dipaksa. Kebanyakan kita ini diberi nikmat oleh Allah, dengan nikmat itu dibuat sombong-sombongan. Diberi nikmat oleh Allah berupa harta kekayaan yang melimpah, dibuat sombong-sombongan, dibuat angkuh-angkuhan, dibuat aku-akuan, diberi pangkat jabatan yang tinggi, kadang lupa daratan, terbangnya, membusungkan dada, sombong dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu namanya kufur nikmat yang seharusnya disyukuri dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Allah. Diberi kepintaran, kealiman, sombong melihat orang lainnya bodoh, terus akunya keluar, aku yang terpintar, aku yang terhebat. Sama itu juga kufur nikmat kepada Allah. Kalau kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati, kelakuan kita sendiri, sifat kita sendiri yang akan mengadab kita sendiri. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Makanya kita harus berlaku baik dalam kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Gak harus dipaksa, dipaksa sujud oleh Allah dengan diberi sakit, dipaksa sujud oleh Allah dengan diberi permasalahan yang besar dalam kehidupannya, dipaksa untuk sujud karena keangkuhan, kesombongannya kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nikmatnya Allah berupa harta yang melimpah, berupa pangkat jabatan yang tinggi, berupa ilmu, sehingga kita bisa alim, bisa pintar. Jangan sampai dijadikan bahan wasilah kesombongan dalam hidup. Harus kita syukuri dengan ketawaduan hati, ya. Gak boleh kita diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa berupa harta yang melimpah, diberi nikmat oleh Allah berupa pangkat jabatan yang tinggi, diberi nikmat oleh Allah kealiman, kepintaran, kemudian dijadikan sombong-sombongan dalam kehidupan. Itu namanya kufur nikmat. Dipaksa untuk sujud oleh Allah dengan diberi masalah, dipaksa sujud oleh Allah dengan diberi penyakit, dipaksa sujud oleh Allah tatkala terjadi kecelakaan, tangannya enggak ada, dipaksa sujud. Bahkan seharusnya kita itu enggak usah dipaksa. Kita memang diciptakan oleh Allah untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Manusia itu diciptakan untuk bersujud kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah hanya kepada Allah. Itu yang seharusnya kita pegang. Ketaatan itu seperti bayang-bayang wadilaluhum, dan bayang-bayang mereka itu juga sujud. Maksudnya bayang-bayang kita itu loh, tatkala bil wudui, tatkala
Ada cahaya di pagi hari, mentari di pagi hari menyinari kita, kita pasti ada bayang-bayangnya. Loh, kita itu bayang-bayangnya. Jadi kalau Allah itu, Tuhan itu memerintahkan kita untuk ruku, bayang-bayangnya pun ikut ruku. Kita harus patuh kepada Allah. Kita itu bayang-bayangnya Allah ya. Kalau Allah sujud ya kita ikut sujud. Kalau Allah berdiri ya kita ikut berdiri, mirip bayang-bayang di pagi hari maupun di sore hari ya. Kalau di pagi hari bayang-bayangannya ada di sebelah barat, kalau di sore hari bayang-bayangnya di sebelah timur. Sedangkan barat dan timur milik Allah, milik Allah. Barat timur milik Allah, masyrik maghrib milik Allah. Masyriqo ini wal maghriba ini milik Allah semua. Kita ini bayang-bayang Tuhan ya. Kalau nggak ada yang asli, kita nggak ada. Ya mirip bayang-bayang. Allah memerintah kita untuk sujud ya sujud. Itulah bayang-bayang. Kalau di apa itu? Di woro-woro jam 12 malam itu wayangnya. Wayang itu apa kata dalangnya ya. Kalau kata dalangnya suruh sujud ya sujud itu. Wayang kita ini wayang. Kalau kita diperintahkan sujud oleh Allah ya sujud. Kalau kita diperintahkan ke barat ya ke barat. Itu loh wayang. Kita ini wayangnya. Kalau di apa itu? Apa namanya? Wayang. Pentas apa namanya? Pentas wayang kulit. Apa kata dalang? Dalangnya Allah. Kita wayangnya. Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk sujud ya sujud. Berapa kali sehari semalam? Berapa kali? Banyak kali kalau sujudnya. Kalau sholat 17 rakaat ya. Sujudnya banyak. Hitung berapa sujudnya ya. Itulah kita sebagai wayang, sedangkan Allah sebagai dalang ya. Allah sebagai dalangnya, kita sebagai wayangnya. Seharusnya wayang itu mengikuti apa kata si dalang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ba'na bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu kana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.